Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita di podcast 3 Uhuy. Kita akan mengangkat isu yang uhuy-uhuy. Kembali lagi dengan saya, Natasha dari Direktorat Bendungan dan Danau. Dan kita akan memperkenalkan diri masing-masing dulu. Dimulai dari Mas Rahmadi dulu, silahkan. Oke, makasih Mbak Natasha dan Mas-Mas kalian. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmadi dari Subbagian Tata Usaha Direktorat Khusus PSDA. Oke. Halo, perkenalkan teman-teman ya. Nama saya Noval, sama dari Direktorat SS PSDA. Oke, nama saya Reza dari Direktorat SSPSD ya. Nama saya Nafsa dari Direktorat Sungai dan Pantai. Halo semuanya, kenalin saya Fandi, saya dari Direktorat Irigasi dan Rawa. Oke, kembali lagi kita di podcast ketiga kita yang akan membahas topik yang lebih panas tentunya. Dan sebelum itu, sebelum masuk ke beberapa topik yang lain, aku mau nanya nih ke teman-teman semua. Gimana sih pesan dan kesan kalian selama 4 hari setelah kita mengikuti latsar nih dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat hari ini? Perasaan dan kesan-kesan kalian itu gimana? Boleh nih teman-teman jawab dulu. Kalau dari saya, mengikuti pelatihan ini memberikan pengalaman berharga karena materi yang disampaikan sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Sebagai CPNS, pelatihan ini memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menambahkan wawasan kebangsaan yang kuat, sikap yang tangguh, serta kemampuan analisis yang baik dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari lingkungan kerja nantinya juga. Oke, terima kasih Mas Rahmadi atas jawabannya. Ada tanggapan lain nggak dari teman-teman? Ada yang mau nambahin mungkin dari pesan dan kesan kalian dari diri kalian sendiri-sendiri? Hmm, Iya, iya. Pesan dan kesan ya. Kalau untuk aku pribadi, materi kemarin bukan hanya sekedar menambah pengetahuan ya. Kayak kita flashback lagi. Kenapa sih kita milih jadi ASN? Masih sama sih? Masih sama atau enggak sih niatnya? Sambil mengukur kembali tantangan-tantangan yang ada di depan kira-kira seperti apa. Misalnya yang lagi hits tentang nasionalisme, kabur aja dulu. Apakah pergi ke luar negeri itu tidak memiliki nasionalisme atau mereka hanya sekedar bertahan hidup dan mencari peluang yang lebih baik? Menurut saya, nasionalisme itu merupakan nilai yang adaptif, bukan yang kaku seperti nasionalisme harga mati. Apalagi di arus globalisasi sekarang yang semuanya serba terkoneksi ini. Gitu. Izin nambahin ya Mbak Natasha. Kalau saya sih selain materi tadi, Widya Suara kita pengajar kita juga lumayan fleksibel ya. Jadi kita sering diajak brainstorm tentang isu-isu terkini yang terjadi gitu loh supaya kita tetap up to date. Sekalian manasin nih kita banyak tugas dan perlu belajar alat-alat bantu buat kerja. Mungkin ini salah satu cara buat kita manasin biar kita ready di tempat kerja kita yang baru gitu. Bener banget nih Mas Fahmi. Sejalan dengan pikiran Mas Fahmi juga, aku juga merasakan hal itu. Tapi kalau dari Mas Fahmi gimana? Aku pengen dengar nih pendapat dari Mas Fahmi. Oke, thank you Mbak Natasha. Sama banget kayak tadi yang udah di-share sama teman-teman ya. Untung banget kita dapat Widya Suara yang asik gitu ya. Karena tadinya saya pikir materinya tuh bakal ngebosenin banget gitu. Kita kayak belajar sejarah atau belajar Pancasila kayak zaman dulu kita sekolah. Tapi ternyata jauh dari itu gitu. Kita belajar gimana caranya jadi ASN yang baik, jadi ASN yang profesional, yang berintegritas. Caranya kita ngeimplementasi core value berakhlak di kehidupan kita sehari-hari dalam pekerjaan kita gitu-gitu. Jadi beneran nambah wawasan baru gitu. Ditambah lagi pengalaman, cerita-cerita dan saran dari beliau yang buat interaksi di antara kita peserta Widya Iswara dan panitianya juga tetap aktif gitu walaupun online dan juga tugas-tugasnya lumayan menantang ya di Latsar ini gitu, buka wawasan kita, ngelatih pola kritis kita, jiwa kreatif kita. Pokoknya Latsar 4 hari ini seru banget sih menurut aku.
benar banget dari mulai tugas-tugasnya itu mulai ngasah pola pikir kita mengenai dunia per SN-an gitu ya, Mas. Kalau dari Mbak Nafsya atau Mas Noval ada nambahin nggak? Ya, izin nambahin ya Mbak. Eh, aku setuju sih sama teman-teman semuanya. 4 hari ini sangat-sangat seru, apalagi Pak Setio sebagai Widya Iswaranya itu sangat-sangat membawa materinya itu sangat-sangat enjoy gitu. Terus pengalaman-pengalaman beliau yang di-share ke kita juga menjadi pelajaran buat kita gitu. Ya, terima kasih Mbak Nafsya. Dari Mas Noval mau nambahin atau cukup? Kalau dari saya cuma nambahin aja Mbak Tikin. Eh, Kalau saya sendiri sih ngerasa saya belum pernah kayak bikin podcast kayak begini ya. Nah itu tuh pengalaman baru buat saya, ternyata seru juga gitu. Jadi eh, selain ya tadi teman-teman udah nyebutin kepada apa Widya Iswaranya bagus, materinya bagus. Ya menurut saya tugasnya juga mengulik potensi kita yang sebenarnya kita nggak tahu ternyata kita bisa gitu. Jadi seru juga sih. Ya, berarti bisa aku simpulin dari pendapat teman-teman semua tuh positif semua ya mengenai tugas, mengenai pelatihan dan materi dari Pak Stio selama 4 hari ini tuh semuanya sangat-sangat positif. Nah, berbicara mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan juga nasionalisme, aku boleh tahu nggak tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme ini menurut kalian semua satu persatu? Ya, izin jawab ya Mbak Natasha. Menurut saya, wawasan kebangsaan ini salah satu fondasi utama kita untuk bernegara ya, untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan ketahanan bangsa Indonesia gitu. Wawasan kebangsaan ini sangat-sangat membantu masyarakat untuk saling menghormati perbedaan dan menjaga harmoni di tengah keberagaman budaya, agama, dan tradisi di Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Ma- atas pendapatnya. Kalau dari mas-mas yang lain, ada pendapat lain nggak mengenai wawasan kebangsaan dan nasionalisme ini? Ya, mungkin sebelum kita masuk ke sini kita udah sempat belajar kalau kita pas SKD kita belajar TWK tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme ya. Ini kita di refresh lagi sekarang. Ya, seperti Mbak Nafsi tadi, dasar kita sebelum untuk bernegara ini ya wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Yang pertama fungsi wawasan kebangsaan kan biar kita aware gitu. Sampai mana sih kita harus bernegara dan berbangsa gitu. Apa sih dasarnya? Dan nasionalisme itu ibaratnya juga kita menumbuhkan di hati kita semua untuk apa kita berkarir, berbela negara. Sebelum kita melakukan hal lain-lain, nasionalisme dulu yang kita tambahkan supaya eh, yang kita lakukan itu ada tujuannya yaitu untuk Indonesia gitu loh. Jadi kalau dari saya itu sih. Ya, berarti benar banget. Berarti untuk wawasan kebangsaan dan nasionalisme itu pondasi utama kita dalam menjalankan kehidupan berwarga negara. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, berbicara tentang kedua hal tersebut, kita kan juga linear nih dengan apa sih mengenai bela negara yang dari belakang teman-teman bisa. Oke, sorry tadi kayaknya sinyalnya agak putus-putus gitu ya. Pokoknya intinya dari salah satu topik bahasan kita juga yaitu bela negara gitu kan. Nah, bela negara ini mungkin masih sebagian orang deskripsiin kayak wujud cinta tanah air, terus dia siap selalu membela negara dalam keadaan apapun, ikut upacara, landasnya Pancasila dan NKRI, Undang-Undang Dasar gitu. Dan itu sangat betul gitu ya. Memang itu adalah definisi bela negara. Tapi kalau dalam konteksnya kita sebagai seorang ASN, ternyata bela negara itu nggak sekecil itu kok definisinya gitu ya. Kita bisa ngelakuin perilaku bela negara ini di mana aja, kapan aja gitu, termasuk kita ASN melalui meja kerjanya kita gitu, dengan mendukung berbagai kebijakan pemerintah, menginisiasi kebijakan yang berpihak pada rakyat, terus juga menjalankan seluruh tugas kita dengan sungguh-sungguh, amanah, penuh tanggung jawab, eh, kontribusi itu juga udah kontribusi kita sebagai warga negara untuk mengimplementasi bela negara kok gitu. Jadi dengan tugas dan fungsi kita di masing-masing unit kerja, kita sebagai ASN juga tetap dapat memberikan peran nyata bagi kemajuan bangsa dan itu juga bela negara.
Mungkin yang lain bisa ditambahin. Ya, benar banget, Mas Irfandi. Mulai dari sekecil meja kerja kita aja, kita udah bisa melakukan aksi bela negara dari tupoksi kita masing-masing. Mungkin dari yang lain ada yang mau nambahin? Saya mau nambahin, Mbak. Mungkin tadi kan dari Mas Wandi itu menjelaskan bahwa kita bela negara tuh nggak harus template-template yang bela negara tuh kayak gitu gitu ya. Sebenarnya profesionalisme juga bisa dibilang kita sedang bela negara gitu kan. Terus juga menurut saya banyak juga nilai-nilai lain sih yang bisa kita bilang sebagai bela negara, misalkan menjaga kesatuan, eh, tidak membeda-bedakan antar orang gitu di tempat kerja, saling kerjasama yang apa namanya tuh kolaboratif dan lain-lain itu juga menurut saya nilai bela negara yang sesungguhnya juga gitu. Kalau misalkan kita kerjain sehari-hari tuh, itulah bela negara gitu. Oke, menurut saya dari jawaban Mas Noval dan Mas Irfandi sudah cukup mewakili ya mengenai apa itu arti bela negara. Dan berbicara lagi linear dari wawasan kebangsaan, bela negara, dan juga nasionalisme, kita juga akan membicarakan nih teman-teman mengenai tantangan dari bangsa Indonesia yang sedang kita hadapi saat ini. Menurut teman-teman semua, tantangan yang sedang kita hadapi saat ini itu apa aja sih? Mungkin bisa dari Mas atau Mbak silahkan. Oke, aku dulu ya. Kita ada materi terkait dengan tantangan negara masa kini. Kita cukup lama ya membahas tantangan negara itu. Kita kalau nggak salah waktu itu bahasnya terkait judi online. Nah, karena korbannya itu udah banyak sih, mulai dari tetangga sampai dengan keluarga dekat. Istilahnya udah masif lah di Indonesia. Jadi materi ini cukup relevan juga dengan isu-isu kontemporer saat ini. Kemudian kalau kita ngomongin pencegahan, dari pemerintah sudah melakukan pencegahan dengan cara memblokir akses situs judi online yang katanya jumlahnya sampai ribuan itu. Namun menurut saya yang paling penting adalah pencegahan dari diri sendiri, serta keluarga dekat dengan cara saling mengingatkan. Mungkin ada tanggapan lain. Oke, terima kasih Mas Reza atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman yang lain selain dari judi online, untuk tantangannya apa aja nih selain judi? Kan? Ya, izin Mbak. Mungkin karena selain judi online, kemarin kita juga sempat bahas tentang penyebaran hoax ya, yang didukung oleh kemajuan teknologi. Sebenarnya sih kemajuan teknologi itu cukup bagus ya untuk kemajuan bangsa, namun sepertinya masih banyak disalahgunakan. Jadi apa ya, kayak untuk malah kayak jadi bumerang sendiri bagi bangsa Indonesia. Seperti hal yang kemarin tuh, penyebaran hoax mengenai tsunami setinggi 20 meter tanpa berita yang jelas dari BMKG, ataupun laporan gempa atau pergeseran sesar itu sendiri. Oke, benar banget nih dari yang dibilang Mas Rahmadi ya tentang penyebab hoax. Oke, terima kasih Mas Rahmadi. Kita akan bergeser ke topik selanjutnya yaitu mengenai saya mau tahu nih teman-teman, kira-kira materi mana aja sih yang udah kita pelajarin sejauh 4 hari ini dan teman-teman yang paling suka tuh dari materi apa saja? Silahkan teman-teman, monggo. Oke, aku dulu ya. Kalau dari aku sih, setelah dapat beberapa materi sebelum, materi yang paling berkesan kemarin adalah wawasan kebangsaan. Jadi selama ini merasa bahwa kita tuh hafal Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ngomongin Undang-Undang Dasar 1945, itu cuman dalam tataran simbolis saja. Mungkin kita memakainya hanya saat upacara saja. Namun setelah saya dapat materinya kemarin, ternyata yang lebih penting adalah kita mampu memahami dan menginternalisasi nilai-nilainya. Jadi negara kita itu penuh dengan keberagaman, mulai dari budaya, agama, adat istiadat, cara pandang. Jadi semakin ke sini, semakin berasa bahwa wawasan kebangsaan itu
merekonstruksi cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai anak. Tentunya dengan semangat persatuan juga. Gitu. Dari yang lain mungkin ada tanggapan? Oke, terima kasih Mas Reza atas pendapatnya. Dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, silahkan. Iya, Mbak, saya mau menambahkan. Kalau dari saya, materi yang paling menarik itu tentang analisis isu kontemporer, Mbak. Karena melalui materi ini, saya bisa melihat langsung bagaimana isu-isu yang berkembang di sekitar kita dapat dianalisis secara lebih kritis dan objektif. Saya merasa tertantang sih sebenarnya untuk tidak hanya menerima informasi ini begitu saja, tetapi juga memilih mana yang fakta, opini, maupun hoax. Hal ini pasti sangat bermanfaat untuk diterapkan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari nantinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rahmadi atas jawabannya. Kalau dari Mbak Nafsya, mau menambahkan? Iya, Mbak Natasha. Kalau dari saya tuh saya paling suka sama materi bela negara ya. Jadi tahu tuh sebenarnya bela negara itu bukan cuma dari militernya aja, tapi benar dari kata Mas Irfandi tadi bilang kalau kita melakukan kerjaan kita sesuai tupoksi masing-masing itu juga merupakan bela negara. Terus dari lingkungan sekitar juga kita bisa melakukan tolong-menolong itu juga merupakan bagian dari bela negara. Oke, terima kasih Mbak Nafsya atas pendapatnya. Kalau dari saya, dari teman-teman mungkin secara pribadi ada yang disukai dari analisis isu kontemporer, dari wawasan kebangsaan, dari bela negara, dan lain-lain. Nah, itu bisa kita mulai aplikasikan ya ke tempat kerja kita masing-masing. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, menurut kalian materi kedepannya itu akan lebih seru dan akan lebih bermanfaat kalau seperti apa? Mungkin ini yang akan menjadi saran dan masukan untuk Oke, aku coba jawab duluan ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari jadwal acara kita sendiri kan itu kurikulumnya udah di-share gitu ya. Hari ini kita belajar apa, belajar apa, belajar apa dan sebenarnya itu udah seru lah. Udah oke banget nambah wawasan kita. Tapi kalau boleh usul nih buat ke depan gitu. Kan beberapa kali kita juga dikasih tahu sama Pak Setio gitu ya dan kita sendiri mungkin baca nih di berita banyak banget pejabat negara yang dalam tanda kutip blunder gitu ya, blunder waktu mereka jawab pertanyaan media, waktu mereka pidato, segala macam lah. Nah, mungkin kalau bisa usul, mungkin kita bisa dikasih kelas komunikasi yang profesional gitu ya. Jadi yang emang ada coachnya. Jadi kita belajar nih dari awal teori komunikasi itu gimana, gestur tubuh yang tepat waktu kita presentasi itu gimana, cara jawab pertanyaan media gimana, terus caranya tetap tenang di hadapan publik itu gimana. Pokoknya yang gitu-gitu yang mungkin menurut saya lebih aplikatif buat buat kita ke depan gitu. Karena kita nggak mau dong waktu nanti kita jadi pejabat kita juga blunder gitu kan. Nggak nggak mungkin mau kan. Makanya mungkin dari awal nih dari kita Latsar CPNS, kalau itu diajarin kayak bakal seru banget sih. Wah, menarik banget nih saran dari Mas Irfandi mengenai kelas komunikasi ya, supaya saat kita menjadi pejabat nanti tidak blunder seperti contohnya dari DPR ya Mas, yang uang tunjangan rumah 50 juta itu kan ya. Mungkin dari Mas Novel ada saran dan masukan. Silahkan Mas. Waduh, kalau masalah itu saya kayaknya tidak bisa berkomentar, Mbak. Tapi maksud saya untuk saran tadi dari Mas Fandi sih oke sih. Eh, karena apa ya? Menurut saya eh, jarang gitu kita dapat pembelajaran bela negara, wawasan kebangsaan, tapi dibarengin sama hal-hal teknis yang bisa mempengaruhi kita ke depannya gitu. Selama ini kan banyaknya cuman materi-materi gitu. Mungkin itu kita sering mendengarnya berulang kali gitu ya. Tapi kalau misalkan di, diberikan relevansi ke satu hal, misalkan tadi Mas Fandi bilang komunikasi, itu akan jadi lebih seru sih menurut saya. Jadi keterkaitan antara materi dengan teknis yang kita bahas tuh nyatu gitu.
Jadi lebih seru dan mungkin lebih apa ya, berguna ke depannya juga gitu. Mungkin kalau saya bisa menanggapi seperti itu aja sih, Mbak. Oke, terima kasih Mas Novel atas eh, tanggapannya. Berarti untuk podcast kali ini bisa saya simpulkan dari mulai wawasan kebangsaan, nasionalisme, bela negara, analisis isu kontemporer, dan lain-lain sebagainya. Dari 4 hari materi yang sudah kita dapatkan itu menjadi bekal kita untuk kita dapat menjadi ASN yang jujur, yang bertanggung jawab, dan eh, menggunakan iman kita untuk bekerja ke depannya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai kesimpulan dari podcast hari ini, dipersilahkan. Cukup sih Mbak kalau dari saya. Oke, kalau cukup berarti bisa saya tutup. Sampai berjumpa di Tunggu podcast-podcast Mbak, bentar Mbak, selanjutnya. bentar Mbak. Sebelum tutup, boleh nggak Wassalamualaikum. kita sekali-kali nih ngasih pantun Mbak? Boleh Mas Adi. Let's boleh, go, boleh. let's Silakan, Mas. go. Lanjutkan. Let's go, Mas Adi. Kasih pantun dulu ya. Jalan-jalan ke Ampera. Cakep. Jangan lupa. Cakep. Cakep. Oh iya, lupa. Oke, kita ulang. Jalan-jalan ke Ampera. Cakep. Cakep. Jangan lupa beli es kacang merah. Cakep. Cakep. Kami CPNS semangat membara, siap kerja, Cakep. siap mengabdi, tak pernah lengah. Sip. Mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih Mas Rahmadi atas pantunnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh.